Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan faedah ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan kajian rutin kita di Ahad pagi ba'da subuh sampai nanti waktu syuruk. Baik, masih membahas tentang kitab Syarah Masail Jahiliyah, yaitu penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah yang hendaknya kita ketahui sehingga kita bisa menjauhinya, karena ini adalah inti diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini, yaitu untuk menyelisihi perkara-perkara jahiliyah, yaitu hal-hal yang menyimpang sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Baik, kemudian kita masuk pada al-mas'alatu at-tasi'atu was-sittuna was-sab'un, yaitu perkara jahiliyah yang ke-69 dan 70. Jadi dua permasalahan di sini dibahas dalam satu pembahasan. Ziyadatuhum fil ibadah ala ma syara'ahu Allah wa naqsuhum minha. Penambahan mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, di dalam beribadah terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus mereka menambahinya. Ya. Jadi dua permasalahan di sini yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka menambahi ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu mengurangi ibadah tersebut. Az-ziyadatu fil ibadati ka fi'lihim yaum Asyura. Tambahan mereka di dalam ibadah contohnya seperti perbuatan mereka pada hari Asyura. Ya, nanti akan dijelaskan di sini. Wa naqsuhum minha, adapun pengurangan mereka di dalam beribadah seperti apa? Katarkihim al-wuqufa bi Arafat, yaitu mereka meninggalkan wukuf di Arafah, ini ketika haji. Baik, kita lihat penjelasan dari
Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, amma ziyadatuhum fil ibadah, adapun tambahan mereka di dalam ibadah, fakama yaf'aluna fi yaumi Asyura wa huwa al-yaumul 'ashiru min syahrillahil muharram, sebagaimana yang telah mereka lakukan pada hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal 10 Muharram ya, yaitu tanggal hari ke-10 atau tanggal 10 di bulan Al-Muharram, disebut juga Syahrullah ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram ya. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram. Ini mendapatkan urutan yang pertama di bulan dalam Islam ya. Dalam hitungan tanggal Hijriyah atau tahun Hijriyah ya. Taib. Wa hadzal yaum hasala fihi hadathun 'azimun. Pada hari tersebut ya, hari Asyura tanggal 10 itu terdapat kejadian yang amat besar ya di hari tersebut. Apa itu? Wa huwa ighraqu fir'aun wa qaumih, yaitu ditenggelamkannya Fir'aun dan juga kaumnya ya, ketika menyeberang lautan mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan kaumnya yang dikejar. Yang lautan tersebut terbelah atas perintah Allah Subhanahu wa taala ketika tongkat Nabi Musa dipukulkan di lautan tersebut ya. Kemudian Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi lautan tersebut dengan berjalan di dasarnya, yaitu ketika lautan tersebut terbelah. Kemudian berjalan di dasarnya, ketika sampai di ujung maka Fir'aun dan bala tentaranya pun menyusul. Ketika sampai tengah-tengah ya, maka lautan tersebut kembali lagi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Dan sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala mengabadikan atau menjadikan tubuhnya Fir'aun ini selamat ya, tidak rusak dengan air tersebut ya. Oleh karenanya sampai sekarang jasadnya itu masih ada ya, dan itu memang janji Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan peringatan orang-orang setelahnya. Ini loh akibat orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan penentangan yang amat besar sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sehingga Fir'aun mengikrarkan diri sebagai Tuhan dan memaksa kaumnya untuk menyembah kepadanya ya. Ini kejadian yang pertama. Yang kemudian yang masih berkaitan dengan hal tersebut, wa in ja'u Musa alaihissalam wa qaumihi, dan hari tersebut pula diselamatkan Musa dan juga kaumnya ya. Jadi itu satu kejadian, Musa selamat, Fir'aun tenggelam ya. Karena itu memang di satu hari tersebut pengejaran tersebut. Fahuwa ighraqu Fir'aun wa qaumihi wa in ja'u Musa alaihissalam wa qaumihi ya. Maka kejadian tersebut adalah kejadian di mana tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya dan diselamatkannya Musa dan kaumnya. Fahuwa yaumun intasara fihi al-haqqu 'ala al-batil, maka pada hari itu adalah hari di mana kebenaran itu menang atas kebatilan. Wasamahu Musa alaihi salatu wassalam syukran lillah, dan pada hari itu Musa alaihi salatu wassalam itu berpuasa
dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah hari Asyura, yaitu disyariatkannya puasa tanggal 10 Muharram. Wa baqiya siyamuhu masyru'an 'indal muslimin, dan puasa tersebut tetap disyariatkan bagi kaum muslimin, khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Tetap disyariatkan dengan pahala, yaitu menghapuskan dosa yang telah lalu, ya, 1 tahun yang telah lalu. Li'annahu lamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wajada al-yahuda yasumuna hadzal yawma. Dikarenakan ketika Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, maka beliau mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari tersebut. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah berpuasa ketika masih di Mekah. Bahkan orang-orang jahiliyah itu juga berpuasa Yaumul Asyura, karena mereka tahu itu adalah hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kebiasaan orang Yahudi, mereka berpuasa. Nabi pun seperti itu. Ya. Nabi berpuasa tanggal 10-nya. Bahkan ini menjadi puasa yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin. Ya, puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu berhijrah ke Madinah dan sudah melakukan kebiasaan puasa tanggal 10 Asyura, maka kemudian beliau mendapati orang Yahudi, karena orang Yahudi kan di Madinah, ya. Di Makkah nggak ada orang Yahudi, ya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapati mereka berpuasa pada hari itu, fasa'alahum, maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada mereka, limadza yasumunahu, kenapa kalian berpuasa pada hari ini, ya, tanggal 10 Asyura? Faqalu, mereka menjawab, innahu yaumun najallahu fihi Musa wa qaumahu, karena pada hari tersebut itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Karena Musa itu kan nabinya Bani Israel, dan di antara tugasnya yaitu ketika itu menyelamatkan Bani Israel dari penindasan yang dilakukan oleh Firaun. Firaun ini bukan kalangan Bani Israel. Firaun ini orang Kiptiyah, ya, orang Mesir, ya, yang berkuasa, sedangkan Bani Israel sudah berkembang di sana di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Karena Nabi Yusuf ini ketika menjadi menteri atau bendahara, ya, di masa kepemimpinan pemimpin Mesir pada waktu itu, ya, walaupun juga berjuluk Fir'aun, tapi Fir'aun di waktu Nabi Yusuf itu adalah orang yang beriman, ya. Maka Nabi Yusuf dimuliakan dan akhirnya keluarganya semuanya dibawa ke Mesir, dan berkembanglah mereka di sana. Bani Israel pada waktu itu mulia, ya, dimuliakan karena adanya Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi setelah Nabi Yusuf alaihissalam wafat, ya, meninggal, kemudian kekuasaan diambil oleh Fir'aun yang jahat ini, yang mengaku Tuhan ini, di masa kepemimpinan Nabi Musa ini, maka Bani Israel ditindas, dijadikan budak, ya, disuruh kerja paksa, ya, karena Fir'aun ini merasa ini Bani Israel pendatang, kok jadi raja di sini, istilahnya, kok dimuliakan, ya. Maka nggak terima Fir'aun ini yang merasa orang Kiptiyah, ya, orang asli Mesir, ya, ada pendatang kok kurang ajar, ya, seperti itu.
Maka ditindaslah Bani Israel sehingga Bani Israel ini berdoa kepada Allah SWT agar mengutus seorang yang bisa menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Maka pada puncaknya ketika Fir'aun ini sudah puncak di dalam kekufurannya sampai mengaku Tuhan, maka Allah SWT pun mengutus Nabi Musa dari kalangan Bani Israel, ya, untuk mengingatkan Fir'aun sekaligus menyelamatkan Bani Israel. Baik. Maka puncaknya yaitu ketika mereka dikejar oleh Fir'aun, maka Nabi Musa dan kaumnya selamat sampai ujung laut, ya, sampai menyeberang. Kemudian Fir'aun dan kaumnya masih di tengah lautan, maka lautan tersebut dikembalikan oleh Allah SWT yang semula terbelah sehingga tenggelamlah, ya, ditenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, ya. Maka dengan itu orang-orang Yahudi kalangan Bani Israel ini mereka berpuasa karena memperingati hari tersebut, ya. Wa ahlaka fihi Fir'aun wa qaumahu, dan Allah SWT membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Ini alasan mereka. Ini karena kami berpuasa karena pada hari ini, hari Asyura tanggal 10 itu Allah selamatkan Musa dan kaumnya, dan di tanggal itu pula sekaligus Allah binasakan Fir'aun dan kaumnya. Wasamahu Musa wa nahnu nasumuhu. Maka Musa pada waktu itu berpuasa pula karena bersyukur kepada Allah SWT, dan kami pun berpuasa, ya, dan kami pun berpuasa. Faqala alaihi salatu wassalam, maka berkatalah Nabi Muhammad SAW mendengar jawaban tersebut, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, ya, kami lebih berhak dengan Musa dibandingkan kalian, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya yang lebih berhak mengikuti Nabi Musa adalah Nabi Muhammad SAW dan kaumnya yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Karena Nabi Muhammad SAW ini juga Nabi sekaligus Rasul, bahkan menjadi Nabi terakhir, ya, penutup dari seluruh para Nabi dan menjadi Nabi yang paling istimewa. Kenapa? Karena kalau Nabi sebelumnya itu diutus itu hanya untuk kaumnya saja. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu diutus hanya untuk Bani Israel, tidak untuk seluruhnya, ya. Makanya Nabi Musa ketika di dalam surah Al-Kahfi yang diceritakan oleh Allah SWT berguru dengan Nabi Khidir, padahal kedudukan Nabi Khidir itu lebih rendah dibandingkan Nabi Musa. Artinya jelas kedudukannya lebih mulia Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wasalam termasuk ulul azmi minar rusul, dari 5 rasul. Dari seluruh para rasul ini Nabi Musa termasuk yang paling utama, ya. Tapi beliau tetap belajar kepada Nabi Khidir, ya. Dan Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ini nabi dan rasul yang khusus untuk kalangan Bani Israel. Adapun Nabi Khidir ini bukan kalangan dari Bani Israel. Makanya perjalanan jauh, ya, yang ditempuh Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir dalam rangka belajar itu perjalanannya sangat jauh, ya. Apalagi Nabi Khidir ini masih diperselisihkan apakah dia wali ataukah dia nabi, ya. Tapi Nabi Musa tetap mau belajar dengan seorang yang walaupun derajatnya masih di bawah beliau alaihi salatu wasalam. Ini menunjukkan ketawaduan beliau dan bahwasanya ilmu itu amatlah luas. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu itu kepada siapa yang dikehendakinya. Maka tidak boleh seorang itu malu
untuk belajar, walaupun terkadang gurunya itu adalah orang yang mungkin derajatnya di bawah dia, tapi selama dia punya ilmu maka dia belajar. Ya, dan inilah yang dicontohkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Maka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kami itu lebih berhak. Ya, kami lebih berhak dengan Musa, artinya untuk mengikuti syariatnya Musa dibandingkan kalian. Ya. Karena Nabi Muhammad dan kaumnya ya itu dituntut untuk beriman dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Demikian juga sebenarnya Nabi Musa itu sudah memberitahukan kalau ada nabi setelahku maka hendaknya beriman. Ya, dan itu diantara perjanjian para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu semuanya diambil janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mitsaqan ghalidhan, yaitu perjanjian yang amat kuat. Ya, bahwasanya kalau nanti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu menemui nabi setelahnya, maka hendaknya mereka membantu dan menolongnya. Ya, demikian juga setiap nabi pasti memperingatkan kepada kaumnya, memberitahukan kabar gembira akan adanya nabi yang datang setelahnya dan disuruh untuk beriman. Tapi ketika orang-orang Yahudi dan Israel ini tidak mau beriman dengan nabi yang datang setelahnya, dengan Nabi Isa nggak mau beriman, apalagi dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka nggak berhak mengikuti syariat Musa yang mereka beriman dengan Nabi Musa. Karena ketika seseorang itu mengingkari satu nabi saja, maka sudah dianggap ingkar dengan seluruh nabi yang ada. Ya, sudah dianggap ingkar dengan seluruh nabi yang ada. Ya. Ini sebagaimana seorang ketika mengingkari Al-Quran, walaupun dia nggak ingkar dengan seluruh Al-Quran, tapi cuma satu ayat saja, jangankan satu ayat, satu huruf saja dia ingkar, sudah dianggap dia ingkar dengan seluruh isi Al-Quran, karena itu satu kesatuan. Baik. Fasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amanu bisiyamihi, maka berpuasalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan untuk berpuasa kepada umatnya. Wa amara bisawmi yaumi qablahu wa yaumi ba'dahu mukhalifatan lil yahud, dan pada akhirnya di akhir kehidupan beliau memerintahkan untuk berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya, jadi awalnya puasa Asyura itu memang syariatnya memang tanggal 10 itu saja. Ya. Terus itu berjalan sampai Nabi SAW itu hijrah ke Madinah. Terus dilakukan. Dan ketika di akhir-akhir perjalanan hidup beliau alaihi salatu wassalam, maka beliau mengetahui ada kabar, ya, bahwasanya orang Yahudi juga berpuasa. Ya, orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari tersebut. Maka ketika ditanya, mereka ternyata dalam rangka mengikuti Nabi Musa dan mensyukuri karena Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Maka Nabi SAW setelah mengetahui tersebut, beliau berangan-angan, seandainya nanti kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa sebelumnya, ya, yaitu tanggal 9. Ya. Akan tapi kata sahabat, belum sampai tahun depan Rasulullah SAW sudah meninggal. Dan angan-angan beliau ini sudah menjadi syariat di dalam agama kita ini. Makanya puasa Asyura yang paling afdal adalah diikuti dengan hari tanggal 9-nya, tanggal 9, 10-nya. Ini yang paling afdal. Kalau tanggal 9 tidak bisa,
maka dalam rangka menyelisihi bisa dengan tanggal 10-11-nya. Ya. Tanggal 10-11-nya dalam rangka menyelisihi. Tapi menyelisihi yang paling afdal adalah tanggal 9 dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam berangan-angan di tanggal 9-nya. Ya. Dan boleh juga berpuasa tanggal 9, 10, 11-nya. Kalau 9, 10, 11 dikatakan oleh para ulama ini dalam rangka hati-hati ketika seorang tidak pasti mengetahui tanggal hijriyahnya. Ya. Ini sudah tanggal 9 atau sudah tanggal 10-nya. Ya, atau masih tanggal 8-nya. Ya, misalnya simpang siur tentang penanggalan hijriyah di negaranya, ya, maka dia berpuasa 3 hari ini dalam rangka berhati-hati, ya. Baik. Jadi ini yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu berpuasa pada hari 10 Asyura, ya, dalam rangka mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam, yaitu berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika seorang itu ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk syukur itu adalah ibadah. Maka jangan sampai seorang itu beralasan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tapi justru melakukan hal yang sebaliknya, yaitu kemaksiatan. Misal, ya, kita punya anak, alhamdulillah sudah lulus dari sekolah, mendapat peringkat yang tinggi, ya, lulus dengan nilai yang tinggi, atau anak saya sudah bekerja, ya, dari lulus sekolah alhamdulillah langsung bekerja, ya, mendapatkan gaji yang besar dan lain sebagainya, dari kesuksesan duniawi, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Maka kalau ingin bersyukur, maka bersyukurlah dengan nilai-nilai ibadah, karena syukur itu ibadah. Jangan sampai karena ini anak saya diterima kerja atau saya berhasil mendapatkan tender ini, sudah ayo ke karaoke bareng, ya, mau minum apa wis malam ini, yes, ayo kita luapkan kesenangan kita bersyukur. Nah, ini jangan sampai, ya, karena rasa syukur itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dilakukan dengan cara justru mengundang maksiat kepada Allah, mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan maksiat, ya, sehingga bisa jadi nanti nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sebagaimana Nabi Musa diselamatkan dari bencana yang besar, bukan main-main ini, ya. Lebih besar daripada seorang mendapatkan keberuntungan duniawi, lebih besar dibandingkan seorang hanya sekedar mengetahui anaknya lulus dengan predikat yang bagus, atau anaknya mendapatkan pekerjaan, atau anaknya sukses dari jabatannya. Lebih besar dari itu. Tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam tahu mana yang membuat Allah ridha, mana yang membuat Allah murka, ya. Maka beliau bersyukur dengan melakukan ibadah, yaitu puasa, ya, dengan melakukan ibadah, yaitu berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika kita mendapatkan kesuksesan, keberhasilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau kita ingin bersyukur, maka bersyukurlah dengan sesuatu hal yang itu memang benar-benar membuat Allah ridha. Semakin ridha, semakin mencintai kita, yaitu dengan melaksanakan ibadah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan banyak harta, syukur kita dengan sedekah, dengan membantu teman kita, dengan membantu tetangga kita yang tidak mampu, ya, menyantuni anak yatim, ya,
memberikan sedekah-sedekah yang lainnya, ya, menyenangkan anak istri kita, ya, ini merupakan ibadah, ya. Kalau kita diberikan keselamatan oleh Allah berupa kesehatan setelah sakit, ya, sekian lama kita harapkan kesembuhannya, ternyata Allah SWT mengijabahi doa kita dan sembuh, ya, maka gunakan kesehatan kita untuk taat kepada Allah SWT, ya. Jangan mumpung asal sehat, pokoknya kita gunakan hari-hari kita untuk hal-hal yang sia-sia atau bahkan berbau maksiat kepada Allah SWT, ya. Nanti kalau sakit ngerengek lagi sama Allah, ingin sembuh lagi, ya Allah, kalau sembuh saya ingin sholat jamaah, saya ingin puasa sunnah, saya ingin sholat malam. Sekarang nggak bisa ya Allah, ya. Nanti begitu disembuhkan lalai, ya, dibuat hal-hal yang tidak ada gunanya. Maka ini bukan rasa syukur namanya. Rasa syukur itu ibadah, maka bentuk syukur itu juga harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadza huwal masyru'u fi yaumi Asyura. Ini yang disyariatkan pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, wa huwa shiyam, yaitu berpuasa. Lakin ahlul jahiliyati yaziduna fihi 'ala shiyam. Akan tapi orang-orang jahiliyah itu menambah di dalamnya dari puasa tersebut. Artinya mereka nggak cukup dengan berpuasa, ya, nggak cukup, ya. Katanya wah kok kurang kurang maksimal apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, ya. Kok cuma sekedar puasa saja, padahal sudah diselamatkan dari hal yang besar, ya. Jadi menganggap remeh apa yang sudah dicontohkan oleh nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya mereka tambahi apa? Fal yahudu yaj'alunahu yauma 'idin. Maka orang-orang Yahudi tidak cukup dengan berpuasa, mereka tambahi menjadikan hari tersebut sebagai hari Id, hari bersenang-senang, ya. Yuzayyinuna fihi buyutahum, mereka hiasi rumah-rumah mereka, ya, jadikan Id, jadikan perayaan, ya, enggak cukup dengan puasa, ya. Wa yuzayyinuna fihi auladahum wa nisaahum, mereka pun menghiasi, ya, memberikan perhiasan kepada anak-anak mereka, istri-istri mereka dalam rangka memperingati hari Asyura ini, ya. Padahal yang dicontohkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam cuma berpuasa, sudah, nggak lebih dari itu, ya. Maka mereka tambahi, kok kurang ya kayaknya, nek poso ya kudune kanggo bakdo barang. Nah, ini apa yang di pikiran mereka, ya. Jadi nggak puas, ya, kurang greget, ya. Syukur kok cuma poso, ya, cuma puasa pada sehari lagi, wah nggak cukup katanya, ya. Wa ya'tabirunahu yauma 'idin, sehingga mereka menganggap hari itu hari senang-senang, hari perayaan. Fahum zadu fihi 'alal masyru', maka mereka pun menambah dengan sesuatu yang sudah disyariatkan. Artinya sesuatu yang sudah disyariatkan dengan puasa tersebut mereka tambahi lagi, ya, dengan foya-foya, ya, itu tadi, ya. Malah justru itu namanya bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Faziyadatu 'ala siyami min yaumi Asyura fi dinil jahiliyah, maka menambahi dari puasa, artinya tidak mencukupkan diri dengan puasa di hari Asyura, itu termasuk agamanya orang-orang jahiliyah, ya. Maka kita lihat sekarang Asyura itu di tengah-tengah kaum muslimin juga banyak tambahannya. Tidak cukup dengan puasa, ya, tidak cukup dengan puasa, ya, tapi ditambah-tambahi, ya, dengan wah ini hari Asyura, ini wayahe nglarung,
ini wayahe jamasan, tahu jamasan Pak? Ya, ngedusi pusaka. Ya. Jadi kerise didusi, ya. Nek duwe barang-barang antik didusi. Didusi nganggo banyu kembang. Ya. Kadang diambilkan dari 7 mata air atau 7 sumur. Ya. Atau terkadang di malam tersebut kungkum di sendang-sendang tertentu. Entah itu malam 1 suro atau pertengahan suro. Ya, itu dalam rangka memperingati hari Asyura. Ditambahi, nggak cukup dengan puasa. Ya, meremehkan apa yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ini tidak dibolehkan. Dengan menambahi tersebut berarti seorang itu telah terjerumus ke dalam perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa kadzalika Rafidhah, demikian juga orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah yang ini menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan juga sekaligus mengkafirkan para sahabat. Ini Syiah Ar-Rafidhah. Ya. Dan yang paling ekstrim mereka mengatakan Quran sekarang ini hanya sepertiga. Ya. Jadi tidak seluruhnya. Itu hanya sebagian kecil dan itu pun sudah dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mengatakan Jibril alaihissalam itu salah alamat ketika menurunkan risalah. Allah menyuruh untuk menemui Ali bin Abi Thalib sebagai nabi, sebagai rasul, salah alamat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini keyakinan mereka. Makanya enggak heran mereka itu mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, ya. Karena mereka dianggap merebut haknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Harusnya yang jadi pemimpin itu Abu Bakar dahulu. Ya. Tapi yang jadi pemimpin harusnya Ali terlebih dahulu, itu menurut anggapan mereka. Karena diserobot sama Abu Bakar, ya, kemudian diserobot lagi sama Umar dan diserobot lagi sama Utsman, ya. Maka mereka kafirkan. Dan seluruh sahabat dikafirkan kecuali hanya beberapa orang saja yang mereka senangi. Baik. Maka Rafidhah zadu fi hadzal yaumi wa'tabaruhu yaum huznin. Adapun orang-orang Syiah Rafidhah, ya, yang disebutkan oleh Abu Hazm rahimahullah, innar Rafidhah laisu minal muslimin. Sungguhnya Syiah Rafidhah itu bukanlah dari golongan kaum muslimin, ya. Karena keyakinan mereka sudah menyimpang dan keluar dari Islam, ya. Mereka yang mereka lakukan apa? Zadu fi hadzal yaum. Mereka menambah pada hari ini, yaitu di hari Asyura. Wa'tabaruhu yaum huznin. Mereka menganggap hari Asyura itu hari kesedihan. Ya. Kalau orang jahiliyah, orang-orang Yahudi dahulu itu menambahnya dengan kegembiraan. Kalau orang-orang Rafidhah sekarang itu menganggapnya dengan tahun kesedihan. Ya. Wa yauma niyahatin wa nadabin. Dan mereka anggap hari Asyura itu adalah hari untuk meratap dan menyesal. Ya, makanya jenengan ngertos dan napa berita niku nek tanggal 10 Asyura atau pokoknya bulan Asyura mereka pasti memperingati hari kesedihan ini dengan cara melukai diri sendiri, ya. Ada yang ditampar-tampar itu sampai berdarah terus itu, ya. Ada yang pakai pedang, ya. Ada yang pakai pedang, ya. Maka ini sebenarnya yang namanya kebal itu ya seperti itu, ya. Jadi syaitan itu sudah masuk dan seakan-akan sudah menghilangkan rasa sakit, ya. Padahal terluka sampai berdarah-darah,
ya. Tapi mereka nggak rasakan itu, ya, karena memang syaitan sudah merasuki mereka, ya, sehingga sudah seperti di alam di bawah sadar, ya, tidak terasa dengan apa yang dia lakukan. Nanti terasanya ketika sudah selesai diobati baru terasa, ya. Ini diantara ritual mereka, ya. Dan diantara ritual orang-orang Syiah yang berbahaya bagi kalangan pemuda, ya, yaitu mereka mensyariatkan nikah mut'ah. Maka ini harus hati-hati bagi yang memiliki anak, ya, di usia muda, ya, maka berhati-hati dan dijaga dari pergaulan yang menjerumuskan, yang berkedok agama. Nikah mut'ah itu nikah tanpa wali, ya, nikah tanpa wali dengan mahar tertentu. Maharnya ada, tapi dengan jarak tertentu. 1 hari bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa, 1 bulan bisa, 1 tahun bisa, terserah, ya. Ini kalau kita logika, apa bedanya dengan kita seorang itu berzina, ya, ke tempat pelacuran, ya, ijab, ya, kabul, kita ijabkan, dia kabulkan, atau dia kabulkan kita ijab, ya, istilahnya kita yang bayar mahar, ya, pinten bang 1.200 mawon, ya, long time 500, ya. Maka nggak ada bedanya dengan orang-orang Syiah. Cuman Syiah itu berkedok dengan pernikahan. Ini nikah, bukan zina, ya. Sama, ya, di Syiah itu juga nggak ada wali, ya, nggak ada walinya. Bapaknya nggak tahu, ya, saudaranya nggak tahu, ya. Ya sekarang ini, kalau sekarang nikah mut'ah ini seakan-akan dibungkus lebih rapi lagi, ya. Terkadang pakai wali, tapi sebenarnya di situ sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak, ya. Anaknya dinikahi, ya, dengan mahar sekian, ya, mungkin dengan walimah, tapi setelah itu ternyata cerai. Berapa hari cerai, ya. Padahal niatnya hanya untuk melaksanakan ajaran Syiah, ya, yaitu dengan nikah mut'ah tadi, ya. Maka ini perlu diwaspadai, ya. Makanya ketika kita mendidik anak kita, maka hendaknya dididik dengan pemahaman yang benar, disuruh ngaji dengan pemahaman yang benar, bukan dilarang wis ora sampe melu-melu ngaji kok ndak dadi kaya ngene, ya. Itu justru salah. Tapi justru tetap disuruh ngaji, ya, datang pengajian, tapi dilihat pengajiannya mengajarkan bagaimana, ya. Karena orang bodoh tidak ngaji itu juga paling rentan mendapatkan pemahaman yang keliru. Tapi orang yang ngaji dengan pemahaman yang benar, insya Allah itu menjadi benteng, ya, menjadi benteng dari kerusakan-kerusakan akidah maupun akhlak, ya. Jadi ini perlu diwaspadai dari gerakan orang-orang Syiah Rafidhah, ya. Li'annahu al-yawmu alladhi qutila fihi al-Husain ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka menganggap hari Asyura itu hari kesedihan, hari niyahah, yaitu meratap, ya, dan penyesalan. Kenapa? Karena pada hari itu dibunuh Husain bin Ali, cucu Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma pada hari itu terbunuh, ya. Sehingga orang-orang Syiah yang mengagungkan Ali dan keturunannya itu menganggap hari Asyura itu adalah hari kesedihan. Ini dari sisi yang pertama, yaitu penambahan orang-orang jahiliyah dengan penambahan di dalam ibadah yang sudah disyariatkan. Orang Yahudi menambah, contohnya di hari Asyura dengan menambah
kesenangan orang-orang Syiah Rafidhah di hari Asyura menambah dengan kesedihan, ya. Maka kita harus berada di tengah-tengahnya, tidak boleh mengikuti mereka, baik yang menambah dengan kesenangan maupun dengan kesedihan, ya. Kita perlakukan Asyura sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan. Kita bersyukur kepada Allah di hari Asyura sebagaimana Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad SAW bersyukur kepada Allah SWT, ya, atas nikmat Allah SWT tersebut di hari Asyura, yaitu dengan berpuasa. Sudah itu saja, ya, tidak lebih. Tidak usah peringatan ini peringatan itu ditambah-tambahi, ya. Puasa saja kok kurang kurang bagus, ya, kurang semangat, kurang menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT kalau puasa saja, ya. Maka ini perasaan ini adalah talbis, ya, was-was dari syaitan, agar supaya seorang itu dia puas dengan ibadah yang telah disyariatkan, sehingga merasa dia kuat, merasa dia ibadahnya harus ditambah, sehingga menambahi sesuatu yang sudah disyariatkan. Maka ini nggak boleh. Kita cukupkan saja sudah. Rasulullah cukup dengan puasa Asyura, ya kita puasa dengan Asyura sudah. Tidak perlu ditambahi harus begini, harus begitu, ya, harus merayakan ini, merayakan itu, ya, nggak perlu, ya. Wa amma naqsuhum, kemudian yang kedua, adapun naqsuhum minal ibadah, pengurangan orang-orang jahiliyah di dalam ibadah, fakama hasala minhum fil haji, maka sebagaimana yang telah terjadi pada mereka di ritual ibadah haji. Kanu fil jahiliyati yahujjuna al-baita li'annahu min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dahulu orang-orang jahiliyah itu haji ke Baitullah, sama hajinya, karena mereka meyakini bahwasanya itu adalah peninggalan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Lakin akan tapi adkhalu fil haji taghyiratin wa syirkiyatin, akan tapi mereka memasukkan dalam ritual haji tersebut, ya, dalam tata cara haji tersebut perubahan-perubahan dan kesyirikan-kesyirikan, ya. Li'anna Allah syara'al wuqufa bi'arafata, ketika Allah SWT mensyariatkan wukuf di Arafah, fasaru la yaqifuna bi'arafah, maka mereka tidak wukuf di Arafah. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau haji wukufnya tidak di Arafah, bal yaqifuna fi Muzdalifah, bahkan mereka wukufnya di Muzdalifah. Mereka punya alasan nanti, ya, karena Muzdalifah itu kan masih tanah haram, ya. Adapun Arafah itu sudah tanah halal, artinya di luar tanah haram, ya. Dan mereka mikir kalau haji itu kan di Baitullah, di Ka'bah, sekitar Ka'bah, di tanah haram. Mosok pas wukuf puncak-puncaknya harus keluar dari tanah haram, ya. Ini akalnya mereka, ya. Padahal Allah syariatkan wukufnya di Arafah, walaupun keluar dari tanah haram, ya. Kalau nggak wukuf di Arafah, ya hajinya nggak sah, ya. Mulih raisa jadi Pak Haji, ya. Maka ini yang dirubah, dikurangi oleh mereka, ya. Harusnya ke Arafah, lebih jauh lagi melewati Muzdalifah, tapi mereka kurangi, ya di Muzdalifah saja. Masa haji di tanah haram keluar ke tanah halal, ya. Wa hadza naqsun fil ibadah, ini adalah pengurangan di dalam ibadah. Walamma hajja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanu yadhunnuna annahu sayaqifu ma'ahum fi Muzdalifah. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu berhaji,
Tahun pinten Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haji? Tahun pinten? Tahun 10 Hijriah, di akhir hayat beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, maka penduduk Mekah yang pada waktu itu kan baru penaklukan kota Mekah di tanggal 8, ya, belum tahu tentang ajaran-ajaran yang disyariatkan dalam Islam, belum sepenuhnya tahu, terutama haji, ya. Dan ini haji yang pertama sekaligus terakhir yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Adapun umroh, beliau pernah umroh beberapa kali, 2 atau 3 kali, tapi itu kan prosesinya tidak sebanyak haji, ya. Umroh hanya cukup tawaf, kemudian sa'i, tahallul, sudah selesai. Tapi haji harus ada wukufnya, melempar jumroh dan lain sebagainya, ya. Prosesinya panjang, ya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam berhaji, maka orang-orang di Mekah pada waktu itu menyangka bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam akan wukuf, menetap di Muzdalifah bersama mereka sebagaimana yang dilakukan dulu di waktu jahiliyah, ya. Fatajawaza alaihi salatu wasallam ila Arafata. Maka ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Muzdalifah sampai keluar dari tanah haram menuju Arafah, wukuf di sana. Wa waqafa fi Arafata, dan wukuf di Arafah. Wa 'adal hajja ala millati Ibrahim alaihi salatu wasalam, dan Nabi alaihi salatu wasalam itu mengembalikan tata cara ibadah haji sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya. Disempurnakan. Jadi memang seperti itu syariatnya, bukan di Muzdalifah. Adapun di Muzdalifah itu kan akal-akalannya orang-orang jahiliyah, ya, dengan tadi alasannya, ya, kita haji prosesi awal, ya, tawaf, sa'i dan lain sebagainya itu di tanah haram, kok pas wukufnya kok metu neng tanah halal. Yo piye diakali kayak gitu, ya. Apa ora batal hajine? Pikirannya seperti itu. Tapi padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nasu." Ya, maka ifadahlah kalian, bertolaklah kalian dari di mana manusia itu berifadah, yakni min Arafah, yaitu dia Arafah, ya. Jadi wukuf itu diperintahkan di Arafah. Wa hadza raddun 'alal musyrikin fi wuqufihim, ya, bi Muzdalifah. Dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang musyrik, ya, ketika mereka berwukuf di Muzdalifah. Wa kadzalika zadu fit talbiyah, ya. Demikian juga mereka menambah di dalam talbiyah qaulahum, yaitu ucapan mereka ketika bertalbiyah itu kan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya, labbaik la syarika lak labbaik, ya, seperti itu kan. Tapi mereka tambahi ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, ya. Mereka tambahi, tidak cukup dengan ya Allah aku penuhi panggilanmu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, tidak ada sekutu bagimu, ya. Tapi mereka kemudian tambahi illa syarikan huwa lak, kecuali satu sekutu saja bagimu, ya. Tamlikuhu wa ma malak, engkau memiliki sekutu tersebut, akan tapi sekutu tersebut tidak memilikinya. Artinya kekuasaan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma ini sekutu, ya. Ini kan tambahan, ya, di talbiyah mereka, ya. Wukufnya dikurangi, harusnya di Arafah ditarik ke Muzdalifah,
talbiyahnya ditambahi, karena mereka masih beranggapan Allah itu punya sekutu, walaupun cuma satu sekutu saja. Ya. Wa hakadha kullu man naqasa syai'an minal ibadah, dan demikian juga setiap orang yang mengurangi sesuatu dari ibadah, fa innahu ala dini ahli jahiliyah wa kadzalika man zada fid din, demikian juga orang yang menambahi dalam agama, fa innahu ala dini ahli jahiliyah, maka sesungguhnya dia itu berada di dalam agama orang-orang jahiliyah. Fal bid'ah wal khurafatu kulluha min dinil jahiliyah, maka bid'ah perkara-perkara yang baru di dalam ibadah, ya, bukan perkara yang baru dalam dunia loh ya. Jangan salah paham. Namanya bid'ah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW itu perkara baru di dalam ibadah, bukan perkara baru dalam dunia. Ya, dalam dunia terserah, mau bikin sepeda motor rodanya 1, monggo. Mau bikin sepeda motor rodanya 8, monggo. Ya, mau bikin HP ini bolak-balik, nggak ada masalah. Ya, terserah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah SAW. Kalian itu lebih tahu perkara dunia kalian, terserah. Ya, perkara dunia dibiarkan oleh Rasulullah SAW selama ya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya, makanya HP itu yang dilarang bukan HP-nya, tapi ketika menggunakan untuk sesuatu yang melanggar agama, untuk maksiat, itu dilarang. Bukan dilarang agama, bukan dilarang HP-nya. Ya, misalnya ada yang mengatakan nonton HP untuk hal-hal yang maksiat dilarang. Itu bukan HP-nya kok dilarang, tapi perbuatannya. Ya, makanya dalam masalah dunia itu bebas. Ya, selama nggak bertentangan dengan nilai-nilai agama, terserah, monggo. Mau bikin apa saja, ya, mau bikin sesuatu yang gedung yang tingkatnya masya Allah paling tinggi, nggak ada masalah. Mau bikin baju yang modelnya gimana pun nggak ada masalah, selama tujuannya satu, bisa menutup aurat sempurna sesuai dengan ketentuan syariat di dalam menutup aurat. Ya, selama nggak ada larangannya dalam syariat, monggo terserah. Dunia itu bebas, ya, dalam perkara dunia. Tapi kalau dalam perkara agama, maka tidak boleh, ya, ada inovasi, ya, ada modifikasi. Itu nggak boleh, ditambahi, dikurangi, itu nggak boleh di dalam masalah agama. Ya, makanya ketika diperingatkan dalam masalah bid'ah, perkara baru, itu maksudnya perkara baru dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Loh, kamu kalau nggak boleh perkara baru, kenapa azan pakai mic? Wah, ini orang yang nggak tahu nih, ya, orang jahil, bahlul. Ya. Taib. Wal khurafat, dan juga khurafat, ya, keyakinan yang tidak mendasar. Ya, seperti kalau kejauhan cicak, wah, ini sampai mati. Ya. Ada kupu-kupu masuk ke rumah, wah, ini anak tamu. Matanya berkedut, wah, ini itu duit. Ya. Ini khurafat ini. Ya, keyakinan yang harus dihilangkan. Bahkan bisa membawa kesyirikan. Ya. Kalau sampai meyakini betul, ya, dengan keyakinan yang kuat hal-hal tersebut, maka ini harus dihilangkan. Makanya ketika kita mungkin mengalami hal seperti itu, mungkin terbetik dalam hati kita, karena namanya ya wis suwe, wong tuwa dhisik ya kaya ngono, ya. Are mangan neng nggon ngarep lawang, wis engko jodone adoh. Nah, ya jodone wong jeneng wong Solo karo Sumatera nek adoh ya piye. Ya. Maka ini keyakinan khurafat dan harus dihilangkan, di antaranya dengan mengatakan Allahumma la thaira illa thairuk wala la khaira wala khairuk wala ilaha khairuk.
Ya. Ini kalau terbetik dalam hati kita. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali memang berasal darimu. Jadi artinya tidak ada nasib sial itu kecuali ya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaira illa khairuk, dan tidak ada nasib baik pula kecuali juga darimu. Jadi baik jeleknya nasib seseorang, takdir seseorang itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ya, maka kembalikan kepada Allah. Nanti insya Allah keyakinan itu akan hilang. Ya, karena manusia kalau sudah terbiasa dengan keyakinan seperti itu, kemudian ngaji ternyata tahu itu sesuatu yang tidak boleh, maka sudah wajar terkadang terbertik seperti itu. Cicaknya jiglok-blok, wah, kek. Nah, maka itu harus dihilangkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semuanya itu keyakinan-keyakinan, kemudian penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan yang tidak disyariatkan dalam agama, itu semuanya sumbernya dari orang-orang dan keyakinan-keyakinan dari orang jahiliyah. Ya. Jadi ini harus kita hindari. Makanya kalau sekarang ada orang yang masih berkeyakinan seperti itu, bukan keyakinan modern justru, malah justru kembali ke jahiliyah. Ya, orang buka aurat itu justru kembali ke jahiliyah, bukan kok modern. Karena zaman dahulu orang jahiliyah itu telanjang. Ketika datang Nabi alaihissalatu wassalam, nggak boleh telanjang kalau tawaf. Ya, tapi jahiliyah dulu kan telanjang. Ya, setelah Nabi datang tutup aurat. Ya, sekarang orang telanjang katanya modern. Ya, buka aurat katanya modern. Ya, maka ini pemahaman yang jelas keliru. Justru orang kalau sekarang itu telanjang lagi, itu kembali ke jahiliyah lagi, mundur lagi, bukan modern. Justru yang modern itu Islam. Ya, Islam itu justru modern, mengajarkan sesuatu yang maju. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.